Bab yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi adalah sebuah istilah pembuatan penetapan tentang nilai yang menunjukkan sebuah rentang segala prosedur yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi umum mengenai belajar siswa dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, baik menggunakan penelitian data dengan cara pengamatan, penganalisa data, penilaian penampilan atau proyek, dan pembuatan nilai serta pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa untuk menentukan penetapan atau keputusan alternatif mengenai belajar siswa baik kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat mengetahui mutu dan efektivitas yang telah dilakukan dalam pembelajaran yang akan datang. Pengertian evaluasi pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai siswa dan menentukan apakah siswa mengalami kemajuan yang memuaskan ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi, yaitu yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap-tahap evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Hasil akhir dari evaluasi diharapkan mampu digunakan sebagai perbaikan di masa mendatang dari suatu kegiatan. Berikut tahap-tahap evaluasi yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan evaluasi. 1. Apa saja yang dievaluasi? Hasil akhir suatu kegiatan atau program kerja selalu berkaitan dengan evaluasi. Oleh karena itu, sebelum evaluasi, hendaknya memaparkan dengan jelas poin penting apa saja yang perlu dievaluasi. 2. Merancang kegiatan evaluasi sebagaimana program kerja. Ketika hendak melakukan kegiatan evaluasi, baiknya ditentukan dulu rancangan kegiatan evaluasi. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi. Selain menghindari pembicaraan out of topic, rancangan kegiatan evaluasi akan menciptakan pembahasan intens selama kegiatan evaluasi. Hal-hal semacam desain evaluasi seperti apa yang akan dilaksanakan, data-data apa saja yang diperlukan, tahap-tahap kerja apa yang akan dilalui, dan siapa saja yang dilibatkan, serta apa saja yang dihasilkan harus jelas sebelum melaksanakan kegiatan evaluasi ini. 3. Pengumpulan data evaluasi. Setelah rancangan kegiatan evaluasi ditentukan, selanjutnya adalah proses pengumpulan data yang diperlukan selama kegiatan evaluasi. Dengan proses pengumpulan data, maka proses evaluasi akan berjalan lebih efisien dan efektif. 4. Analisis data dan pengolahannya. Jika data yang diperlukan selama proses evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dikelompokkan agar mudah dalam proses analisis, sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Hasil dari analisis data kemudian dibandingkan dengan harapan atau dengan rencana awal kegiatan. 5. Pelaporan hasil evaluasi. Sebagaimana proses akhir dalam sebuah kegiatan, evaluasi berakhir dengan laporan hasil kegiatan evaluasi. Hal ini penting karena hasil akhir laporan akan digunakan sebagai dokumen oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus didokumentasikan secara tertulis agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Apakah pelajaran yang akan disampaikan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah belum? Dan apakah pelajaran yang disampaikan tersebut sudah dapat dikuasai oleh siswa ataukah belum? Menurut pakar evaluasi, Dr. Basroni, tujuan evaluasi dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, memberikan umpan balik terhadap proses belajar dan mengadakan perbaikan bagi siswa. Yang kedua, menentukan tingkat atau status lulus tidaknya. Dan ketiga, menentukan angka kemajuan masing-masing siswa yang antara lain dipakai sebagai pemberian laporan kepada orang tua. Dan yang ketiga, menempatkan siswa dalam situasi belajar dan mengajar yang tepat, misalnya dalam menentukan studi atau jurusan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah memperbaiki pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik dalam situasi belajar yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Di dalam pendidikan, fungsi evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Secara umum, evaluasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan keberhasilan peserta didik setelah melakukan program belajar atau setelah melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan atau keberhasilan program pengajaran. Dan yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk kepentingan pengembangan dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Maka evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses berfungsi untuk mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Demikian tadi penjelasan dari fungsi dan tujuan evaluasi yang dapat saya sampaikan. Bahwa evaluasi sangatlah penting dan merupakan syarat mutlak untuk perbaikan agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak.